Puji Tuhan saudara sekalian, kita semuanya sungguh diberkati Tuhan. Dan sekarang kita mau sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau. Terima kasih Tuhan atas nafas yang Engkau berikan buat kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami serahkan waktu yang singkat ini di tangan Engkau. Biar Roh Kudus Engkau menjamah kami yang menyampaikan dan mendengarkan, sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama baca 2 Tawarik 6 ayat 19. Ini adalah doa Raja Salomo waktu dia membangun mesbah Allah. Udah selesai ya. Dan ada satu ayat yang dia katakan doa. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Wow, ini adalah doa Salomo, di mana sesudah selesai dia membangun bait Allah, ada satu perkataan yang dia katakan, Tuhan berpalinglah. Hari ini kita tahu bahwa hampir setiap orang pasti pernah berdoa. Bila mana orang itu ingat untuk berdoa. Kadangkala dalam kesusahan, kadang-kadang suaminya sakit, istrinya sakit, orang tuanya sakit, atau suaminya punya masalah dalam bisnis, atau istrinya ada masalah dalam kekeluargaan dan segalanya. Pasti ada orang itu berdoa. Ada orang berdoa ketika susah, dan ada orang berdoa dalam senang. Nah, ada satu buku ya tulis dia berkatakan bahwa bergumul dalam pengharapan. Suatu penelitian di Belgia menunjukkan bahwa orang yang berdoa pada waktu sudah berimbang dengan pada waktu senang. Orang yang berdoa dalam susah dan orang yang senang itu seimbang. Kecenderungan berdoa pada situasi susah hanya sedikit lebih banyak daripada situasi yang senang. Sigmund Freud, seorang dokter ahli syaraf yang menjadi pakar psikoanalisis, mengatakan bahwa kelakuan beragama, ya, ini dia adalah orang yang doing some research, ya. Misalnya berdoa timbul sebagai sarana untuk mengatasi frustrasi, yaitu rasa kekecewaan, kekhawatiran karena tidak berhasil memenuhi dan memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan pangan, rasa aman, pengharapan, cinta kasih, kepastian hari depan, dan sebagainya. Nah, inilah orang yang saintis, orang yang psikolog analisis, dan orang yang berpendidikan dan pintar sekali. Nah, mereka telah menganalisa doa. Kenapa orang doa? Karena khawatir, takut, dan tidak nyaman. Memang ada kelakuan religius yang timbul akibat frustrasi. Namun ada juga kelakuan religius yang timbul walaupun orang sedang tidak mengalami frustrasi. Jika kehidupan berdoa timbul karena frustrasi, maka doa hanyalah merupakan jeritan naluriah dalam keadaan lemah dan labil. Dengan kata lain, dalam keadaan terdesak, barulah orang berdoa. Orang timur di sini, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, sering sekali anggap doa itu tidak perlu. Yang penting seminggu sekali, sebulan sekali, 2 kali, ya. Tidak benar. Nah, marilah kita ingat, kita harus berdoa di masa kita senang, kita juga harus berdoa di masa kita susah dan sedih. Ya. Nah, ingat, hubungan antara Tuhan dan manusia sering diartikan sebagai pemberi dan peminta. Seolah-olah manusia dalam posisi yang lemah. Doa dianggap hanya sebagai jeritan minta tolong. Akibatnya mungkin orang tidak berdoa lagi karena pertolongan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Banyak sekali orang yang begitu. Tidak membutuhkan lagi, stop doa. Alkitab menggambarkan hubungan Tuhan dan manusia itu seperti ayah dan anak.
Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan atau membutuhkan sesuatu. Anak dan ayah itu ngobrol, ngongko, bisa berjam-jaman. Komunikasi merupakan unsur penting untuk membina hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, doa merupakan komunikasi kita kepada Tuhan Yesus, dan itu harus kita lakukan secara rutin dan secara tiap hari. Marilah kita ingat, waktu kita senang, kita katakan, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, proyek ini saya telah dapat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya hikmat untuk caranya bagaimana untuk bisa memproduksi, untuk caranya bagaimana mendapatkan usaha ini. Terima kasih Tuhan untuk memberikan saya hikmat untuk bisa bekerja dengan bagus dan perusahaan yang dimana saya bekerja meraih keuntungan. Jadi kita ini di dalam kesenangan, di dalam sukses harus ingat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah orang Kristen yang sesungguhnya yang kita harus lakukan. Jangan anggap doa itu adalah waktu kita susah baru kita berdoa. Waktu kita senang, saya sering bercanda. Waktu kita susah, Tuhan tolong, haleluya Tuhan, aku butuh Engkau. Waktu kita sudah diberkati, kita katakan, Tuhan haleluya. Lupa berdoa. Jangan. Marilah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan saat kita diberkati. Waktu kita susah, kita minta juga pertolongan dan doa kepada Dia. Ya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Ingatkan kami berdoa senantiasa. Jangan kami Tuhan hanya berdoa waktu kita susah. Ubahlah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami senantiasa berdoa setiap saat. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.